الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Di awal doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, bahwasanya di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan apabila kehidupan itu lebih baik, dan beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan apabila kematian itu lebih baik baginya. Satu faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia ada dua bentuknya. Yang pertama, kebutuhan yang murni mengandung kebaikan. Seperti seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa takut, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, kemudian diselamatkan dari siksaan api neraka. Maka ini adalah satu bentuk kebutuhan manusia yang murni mengandung kebaikan. Maka di sini seorang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan seseorang yang mana kita tidak mengetahui atau seorang tidak mengetahui apakah kebutuhan itu baik baginya atau tidak. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon taufik kepada Allah, memohon kepada Allah. Jika kehidupan itu lebih baik, maka beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kehidupan lebih panjang. Dan jika kematian lebih baik, maka beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Dan begitu seterusnya di dalam urusan-urusan kita setiap hari, di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Apabila kebutuhan kita itu berkaitan dengan kebutuhan duniawiyah yang kita tidak mengetahui apakah itu baik bagi kita atau tidak, maka hendaknya kita memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu tujuan dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salat istikharah, yang mana apabila kita lihat kandungan dan isi dari doa istikharah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik, untuk dimudahkan yang terbaik. Dan sini seorang harus sadar bahwasanya apa yang menjadi kebutuhannya dan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu menjadi baik untuk dirinya apabila itu berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Makanya Rasulullah SAW dalam doa istikharah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa dunya. Ya Allah, jika engkau mengetahui dalam perkara ini baik untukku di dalam agama dan duniaku, maka mudahkanlah. Ini adalah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Adapun apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan akhirat, dari perkara-perkara yang murni mengandung kebaikan, maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dengan sungguh-sungguh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waliyakun liya'zim al-mas'alata wa liya'dhim ar-raghbah, fa inna Allah la yata'adhamahu syai'un." Dan hendaknya dia bersungguh-sungguh ketika meminta, dan hendaknya dia perlihatkan keinginannya. Sungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika berkaitan dengan kebutuhan atau perkara yang murni mengandung kebaikan. Terkadang kita memohon kepada Allah sesuatu, tapi ternyata apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Maka di saat itulah kita butuh untuk memohon taufik kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.